pemberian keterangan sebagai TSK pada hari ini. Jadi berdasarkan dari hasil kondisi kesehatan ibu, tim penyidik menyimpulkan diberikan waktu untuk dilakukan penangguhan terkait pemberian keterangan pada hari ini. Ya, jadi aku punya teman itu adalah petani ikan mas koki dari Tulungagung, jadi namanya Jack. Itu tuh menggerakkan pemuda-pemuda di Tulungagung untuk memproduksi koki banyak, dan bahkan koki tersebut tuh bisa diekspor ke Cina, ke Eropa dan sebagainya. Keren banget, dan gue udah kenal lama pas lagi pandemi. Gue datang ke sana dan akhirnya gairah untuk mengembangkan koki itu jadi benar-benar meningkat, dan sekarang mereka tuh ngirim hasil panennya banyak banget dan gede-gede banget. Jadi ya gue ada kolam, untung masih ada yang kosong, akuarium juga. Ini kita tiap hari gue ngeliat warna-warni koki luar biasa. Iya, 87 ekor tapi gede-gede banget, bener semangkok. Wih, itu seru banget. Dan kan koki itu side view alias dilihat dari pinggir. Ini di kolam jadi kelihatan dari atas juga cantik banget. Sekarang ini menjadi perhatian juga nama unik Dejalu, Dejaki, bener gak sih? Kenapa sih dulu? Emang dari dulu gue tuh suka bikin namanya itu yang gampang diingat dan juga tradisional. Dan awalnya tuh gara-gara nama anak gue tuh dari A Aisyah, B tuh Bafna, dan Bian yang kembar. Yang ketiga tuh Jalu tuh C. Nah, C itu Hafiz Jalu Hakim. Yang keempat D baru Jaki. Tapi dua pakai DJALU dan DZAKY, Jalu Jaki. Ya, dan luar biasa ketika gue lagi umroh atau haji ketemu orang luar tuh, Jalu dan Jaki itu gampang diingat. Jadi Jalu pada orang baru kenal. Gitu ya. Oke, thank you. Maaf ya, Bang. Sabar. Ya, mau itu. Gua aja deh, HP gua aja. Mik colokin mana? Kata gue naik dari pakai kursi roda itu. Istri tunduk di awas. Oh, sorry. HP di, ambil di, HP. Dokter boleh sedikit dulu, Bu. Agak cepet ya. Ya, boleh. Sedikit lagi maju. Terus ya, maju. Yuk, maju lagi dokter, maaf, pucuk tuh. Terus maju lagi. Terus maju lagi, sus. Dokter, bagaimana nih dok kondisi hari ini? Ya, sebelumnya maaf ya, tadi kayaknya agak telat ya nungguin. Jadi mungkin hari ini habis tadi juga cek ke klinik, capek banget.
Jadi kayaknya, tapi bagaimanapun juga kan dokter sudah janji untuk kooperatif ya. Jadi ya udah, tadi akhirnya dokter bawa aja. Udahlah, nggak apa-apa lah, dokter tetap datang ke sini. Kita datengin panggilan penyidik ya, untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Ini by the Gitu way ya. lagi sakit apa dok? Tiba-tiba atau seperti apa? Jadi memang capek banget ya, semalam itu sampai jam 2. Jadi dokter juga meeting, kecapean banget, dan memang kan stres banget gitu loh. Jadi di sini dokter itu stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktif ya sebenarnya ya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktif ya. Jadi ya bagaimanapun juga kan seorang DRL itu kan teman sejawat ya, tapi dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman yang bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi dokter juga memikirkan kok gimana ya perasaannya Dokter ini, kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara gitu kan. Jadi dokter itu tertekan sekali batinnya. Jadi pusing benar itu. Dan tadi juga di tensi juga rendah banget, tensinya dokter sekitar berapa tadi, 90 gitu. Ya. Dok masih tetap kooperatif walaupun dengan infusan, berbeda dengan Dr. Richard yang absen dari hal tersebut. Gimana nih mungkin? Ya pokoknya intinya dokter sih gini, nggak mau ada yang namanya nanti gorengan, dibilang mangkir atau apa. Apapun kondisinya dokter akan datang, seperti itu. Ya, jadi ntar dokter ke atas dulu ya, sebentar. Ini salah satu bentuk juga nggak sih bahwa seorang sakit pun tidak akan untuk absen gitu? Nggak ada, cepat tetap kita taati, tetap kita kooperatif. Meskipun sebenarnya dokter juga nggak akan mungkin ditahan gitu ya, karena ini ancamannya 2 tahun, nggak akan mungkin ditahan. Tapi tetap dokter kooperatif gitu aja. Ya, kita masuk. Sindiran juga nggak dok? Ya kalau merasa kesindir ya dokter sih nggak tahu, yang penting dokter dalam kondisi memang tidak fit gitu ya. Kita naik dulu ke atas ya sebentar. Ya, lama-lama dulu ya, lama-lama dulu ya. Bentar ya. Tapi enggak. Kecapean dong. Jangan puluh. Ya. Maaf ya, bentar ya. Ya dok. Bentar ya. Bentar, tolong. Om. Makasih ya Pak. Iya, awas. Udah pada makan belum? Sudah. Udah ya. Tidak tes. Cacat dok. Kata-kata hari ini dok. Oke, udah ada dokter. Belum ya? Iya bu. Oh ibu, iya. Udah ada dok. Udah, ntar ya. Oke. Teh. Udah ada dok. Nah, ada lagi. Oke. Dok, seperti tadi di atas mungkin banyak pertanyaan. Berapa sih Bang Caca tadi tanya? Jadi gini, saya coba jelasin ya. Saya wakilin ibu tadi. Alhamdulillah nggak berjalan lancar. Intinya dengan melihat kondisi kesehatannya dari Bu Doktif, jadi kami meminta untuk dilakukan penundaan terkait dengan pemberian keterangan sebagai TSK pada hari ini. Jadi berdasarkan dari hasil kondisi kesehatan ibu, tim penyidik menyimpulkan diberikan waktu untuk dilakukan penangguhan terkait pemberian keterangan pada hari ini. Jadi untuk saat ini kami belum memberikan keterangan, hanya melakukan penundaan atau penangguhan pemberian keterangan sebagaimana dijadwalkan pada hari ini. Itu aja. Kita minta tadi kepada tim penyidik, alhamdulillah diterima. Kita itu sekitar 2 mingguan ya Bu ya, Tanggal 6 ya. tanggal 6
Jadi kita akan balik lagi ke sini untuk memberikan keterangan itu pada tanggal 6 Februari itu. Tapi dok, ditundanya karena kesehatan. Karena kesehatan, jadi teman-teman media juga bisa melihat ini bukan mohon jangan digoreng ataupun apa, saya nggak tahu nanti di luar sana. Yang jelas kondisi keadaan ibu memang drop. Semalam sampai jam 2. Tadi malam beliau hadir di acara di salah satu TV swasta, Meeting. terkait dengan acara tentang kosmetik lah atau apa, skincare segala macam. Beliau sampai jam 2 atau mungkin sampai di rumah jam 2:30 atau jam 3 ibu ya. Nah jadi karena kondisi cuaca juga seperti ini, ibu juga dari pagi drop total, makanya kita baru bisa datang hadir di Ya, Polres tadi ini, minta maaf ya. Pada nungguin tadi minta maaf ya, pada baru nungguin. bisa sekarang. Jadi tadi sebelum kesini sempat Sempat ke klinik juga. apa diagnosa dokter? Ada, nanti sudah di penyidik juga udah tahu. Sudah kita berikan ke penyidik. Darahnya tadi berapa dok? Ya, tadi. Tensinya dokter drop banget 90/80 tadi. Drop banget 90/60. Berarti bisa menunjukkan surat sakit itu. Iya. dok itu info apa sih dok kalau boleh tahu? Apa? Info apa itu? Ini waduh nggak tahu kan dokternya yang tahu ya kebutuhannya jelas. Doktif itu punya riwayat yang namanya sinusitis. Jadi memang capek sedikit, kurang tidur. Bahkan kalau Doktif Life itu kan suka kadang-kadang kan flu berat gitu ya. Itu memang kayak begitu. Jadi ini drop banget. Gitu ya. Udah ya. Tapi ini Nggak pakai masker soalnya. Bukan menyindir pihak sebelah yang kemarin juga bangkit. Kalau menyindir dokter merasa ya ini memang kondisi dokter juga lagi nggak sehat, tapi dokter berusaha untuk datang ya, untuk berusaha untuk kooperatif. Jadi ya sedrop apapun ya tetap datang gitu ya. Oke. Drop karena permasalahan ini atau gimana dok? Enggak sih kok, sebenarnya dokter memikirkan kok mungkin ya pusing ya. Dia tuh bilang mungkin ya karena dokter sesama teman sejawat kan, juga pusing mikir kok rasanya kok Doktif itu kok tega banget gitu ya. Doktif melaporkan seorang DRL gitu dengan ancaman yang 12 tahun plus 5 itu kan sebenarnya sebagai dokter gitu kan ada rasa kayak nggak tega gitu. Nah itu yang membuat tekanan batin gitu. Jadi azan dulu nih. Azan. Oke teman-teman, Iya ya. Ya, jadi Kondisi. udah ya dulu ya. Jadi yang jelas Doktif merasa sebenarnya kepikiran banget karena bagaimanapun juga apa yang Doktif lakukan ini kan hanya untuk meminta hak-hak kalian kembali, hak konsumen masyarakat Indonesia gitu. Bukan untuk sengaja seperti untuk memenjarakan saudara DRL, enggak. Di sini Doktif meminta keadilan agar hak-hak masyarakat dikembalikan. Itu sebenarnya juga Doktif mikirnya ke situ gitu ya. Oke, istirahat dulu ya. Sampai tanggal 6 Februari mungkin nantinya akan ada mukjizat atau apa nih dari dokter? Kalian sudah kesana Kita lihat aja penyidikannya seperti apa. Percayakan kepada penyidik itu aja ya. Ya, Jadi dok bilang teman sejawat ada rasa nggak tega. rasa bersalah betul. Jadi kayaknya kan ini kan potensi untuk ditahan. Potensi untuk ditahan kan besar banget gitu. Ya, potensi untuk ditahan besar banget. Sementara kalau Doktif tidak akan mungkin ada unsur penahanan ya karena memang kan pasalnya di bawah 5 tahun, 2 tahun. Jadi beban moral itu besar banget, itu kepikiran juga. Tapi ya kita lihat aja nanti. Apa akan dibuktikan maksudnya karena teman Kalau untuk sejawat. damai sih sebenarnya nggak mungkin karena kan memang dari awal sampai semalam juga dari lawyernya juga meminta untuk damai tapi Doktif nggak. Udah dulu ya, Doktif nggak mau, pokoknya dia nggak mau damai. Udah dulu ya. Ya. Terima kasih dok. sehat-sehat. Terima kasih. Semoga sehat ya dok. Kemudian